Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Nur Aisyah dengan NIM 042111333101 dari kelas N. Dalam video kali ini, saya akan membuat analisis pengujian dari 4 pertanyaan dan menginterpretasikan hasilnya dalam rangka memenuhi UTS statistik untuk akuntan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memiliki data yang sudah saya pindahkan dari Excel ke SPSS. Sekedar informasi, untuk pertanyaan A dan D saya menggunakan SPSS, sedangkan untuk pertanyaan B dan C saya akan menggunakan Excel. Untuk pertanyaan A, saya menggunakan metode one sample t-test. Data yang digunakan adalah data karyawan wanita. Langkah pertama adalah memilih opsi analyze, lalu pilih compare means, dan pilih opsi one sample t-test. Lalu masukkan data karyawan pada tes variabelnya. Masukkan T value sebesar 0,30, lalu klik OK. Untuk melihat hasilnya, buka output. Nah, pada tabel pertama, ini adalah tabel one sample statistik. Tabel ini hanya menampilkan beberapa informasi umum tentang data. Ada N, jumlah, mean, standard deviation, dan standard error mean. Yang tabel di bawah ini adalah hasil tes itu sendiri. Jadi di situ ada tes value yang dibandingkan, yaitu 0,30. Lalu ada T statistik, ada degree of freedom, dan ada P value 0,00 yang artinya P value-nya sangat signifikan. Ini tercermin dari mean untuk rata-rata jumlah karyawan wanita adalah 0,22 dan ini di bawah 0,30 yang berarti ada perbedaan yang sangat signifikan. Ini ada mean difference sehingga ada perbedaan antara rata-rata jumlah karyawan wanita dengan yang dihipotesiskan. Menjawab pertanyaan B di sini saya akan menggunakan two independent sample t-test. Di samping ini adalah data rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria dan perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita. Di sini saya ingin mengetahui apakah rata-rata pada penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Pertama yang dilakukan adalah pergi ke data, lalu mengklik opsi data analyze dan memilih descriptive statistik. Mendapatkan descriptive statistik, saya akan memasukkan input range dengan meng-highlight kedua kolom ini dan kemudian mengklik output range dan mengisi kotak ini. Memilih kolom di mana data itu akan ditempatkan, lalu klik summary statistik, lalu pilih OK. Langkah selanjutnya adalah menggunakan UJT dalam analisis data. Pergi ke data dan mengklik opsi data analyze dan memilih t-test to sample assumption equivariance, OK. Selanjutnya mengisi variabel one range dan variabel two range dan mencentang label, selalu mengisi hipotesis mean difference dengan angka 0 dan memilih output range, lalu memilih kolom untuk hasil data tersebut, lalu pilih OK. Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan secara statistik antara tingkat penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita dengan perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria, di mana rata-rata penjualan pada perusahaan yang dipimpin oleh CEO wanita lebih besar secara statistik daripada perusahaan yang dipimpin oleh CEO pria. Nah, selanjutnya adalah pertanyaan C. Di pertanyaan C ini saya akan menggunakan chi-square untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Pertama adalah menjumlahkan setiap kolom dan baris. 180 ini adalah total nilai keseluruhannya. Langkah selanjutnya adalah menghitung expected value dengan mengalihkan setiap total baris dengan total kolom, kemudian membagi hasilnya dengan overall total. Selanjutnya adalah mengurangi expected value dari observed value dan kemudian membaginya dengan expected value. Selanjutnya adalah menghitung chi-square value. Untuk melakukannya cukup dengan menambahkan semua nilai dalam tabel yang baru saja dihitung. Untuk degree of freedom-nya adalah 6. Langkah terakhir yaitu mencari p-value dengan memasukkan rumus Excel sehingga didapatkan hasil 0,989. Untuk menafsirkan
p-value, saya akan menyatakan dua hipotesis saya. Hipotesis nol saya adalah tidak ada hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Dan hipotesis alternatif saya adalah ada hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Jika tingkat alfa saya atau ambang batas signifikansi ditetapkan pada 0,05, ini berarti jika p-value lebih besar dari 0,05, maka saya akan menerima hipotesis 0. Dan jika p-value kurang dari 0,05, saya akan menolak hipotesis 0 dan menerima hipotesis alternatif. Dalam hal ini, p-value saya adalah 0,989. Karena nilai ini lebih dari 0,05, saya akan menerima hipotesis 0 dan menolak hipotesis alternatif karena itu tidak ada hubungan antara kategori industri dengan gender dari CEO. Untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan D, tentang apakah rata-rata penjualan sama dengan rata-rata anggaran pemasaran, saya akan menggunakan metode parity test. Di sini saya sudah memiliki datanya. Untuk langkah pertama adalah memilih opsi analyze, lalu pilih compare means, dan pilih opsi parity sample test. Masukkan penjualan di variabel 1, dan anggaran pemasaran di variabel 2. Lalu klik OK. Akan keluar di output. Di sini ditampilkan beberapa tabel. Tabel pertama ini menunjukkan mean, N, standard deviation, standard error mean. Nah, di tabel kedua menunjukkan N, correlation, dan signifikansinya yaitu 0,00. Ini menunjukkan bahwa antara kedua variabel itu sangat signifikan. Tabel selanjutnya adalah perbandingan tes yang sebelumnya dengan yang setelah. Di sini ada mean, adalah perbedaan rata-rata antara kedua variabel. Lalu ada standard deviation dan standard error mean, 95% confidence interval of the difference. Lalu ada t-statistik, degree of freedom, dan p-value. P-value ini sangat penting. Di sini p-value-nya adalah 0,000. Dalam hal ini perbedaannya sangat signifikan antara rata-rata penjualan dengan rata-rata anggaran pemasaran. Baik, itu tadi video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.